Assalamualaikum sahabat, semoga kita selalu dalam limpahan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam perspektif Islam, dunia bukanlah tujuan akhir dari perjalanan hidup manusia. Karena itulah dunia ini bersifat fana atau akan hancur. Namun, dunia sangatlah berarti bagi manusia yang masih diberi kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana tidak? Hanya dunialah satu-satunya tempat singgah manusia untuk menyiapkan bekal yang akan dibawa pulang nanti menuju kehidupan akhirat. Disinilah kehidupan yang benar dan kekal. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan inti, silakan subscribe channel ini terlebih dahulu serta nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Seorang ulama asal Yaman, yaitu Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad pernah menulis di dalam salah satu karyanya yang berjudul Al-Fusulul Ilmiyah wal Usulul Hikamiyah. Ia merumpamakan dunia ini seperti layaknya tembikar yang pasti akan rusak dan hancur, sedangkan akhirat diumpamakan seperti emas yang abadi. Menurutnya, seorang yang menganggap tembikar sama dengan emas, adalah orang yang sangat bodoh. Terlebih lagi, orang yang perhatian serta usaha dan kegiatannya untuk dunia lebih besar daripada untuk akhirat. Terlebih-lebih lagi, orang yang sama sekali tidak memiliki perhatian kepada akhirat. Dari apa yang disampaikan beliau melalui tulisannya ini, dapat diuraikan tipe-tipe orang dalam menyikapi kepentingan dunia dan akhirat. Sekurang-kurangnya, kami menyimpulkan bahwa ada 4 cara orang menyikapi kehidupan dunia dan akhirat. Pertama, orang yang bersikap sama terhadap dunia dan akhirat adalah orang yang sangat bodoh. Maksudnya adalah jika seseorang dalam kehidupan sehari-harinya membagi waktu, tenaga, harta dan pikirannya secara sama baik untuk kepentingan dunia maupun akhirat, orang tersebut sesungguhnya orang yang sangat bodoh. Kamu jangan kaget, salah satu alasan mengapa orang seperti itu dikatakan sangat bodoh adalah karena secara teologis ia tidak meyakini kebenaran firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran yang menegaskan bahwa kehidupan di dunia hanyalah permainan dan sendau gurau, sedangkan kehidupan di akhirat adalah lebih baik. Termaktub dalam surat Al-An'am, ayat 32. Dan tiadalah kehidupan dunia ini, selain dari main-main dan senda gurau belaka. Dan sungguh negeri akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka tidakkah kamu memahaminya? Jadi, siapa saja yang memperlakukan sama antara kepentingan dunia dan kepentingan akhirat, sesungguhnya orang itu tidak paham akan hakikat kehidupan di dunia dan di akhirat. Orang seperti ini oleh Sayyid Abdullah Al-Haddad disebut orang yang sangat bodoh. Adapun argumentasinya yang dibawakan Sayyid Abdullah adalah orang yang secara nyata menyamakan antara dunia dan akhirat dalam hal keinginan dan usahanya, dinilai sebagai orang yang sangat bodoh. Disebabkan karena ia menyamakan antara sesuatu yang lebih utama dan lebih kekal, lebih murni dan lebih luas, dengan sesuatu yang remeh, mudah sirna, keruh dan sempit, sehingga perumpamaannya seperti seseorang yang menyamakan antara batu permata dengan kerikil, atau antara emas murni dengan tembikar, bahkan lebih jauh lagi dan lebih aneh. Tipe kedua, orang yang perhatian, keinginan, usaha dan kegiatannya untuk mencapai kepentingan duniawi lebih besar dan lebih banyak daripada perhatian dan usahanya untuk mencapai kepentingan akhirat, adalah orang yang lebih bodoh lagi daripada orang tipe pertama. Orang seperti ini adalah mereka yang lebih mengutamakan dunia daripada akhirat. Sebenarnya, orang tipe kedua ini masih memiliki perhatian terhadap akhirat. Namun sebagian besar perhatiannya lebih tertuju kepada dunia. Maka ibadah pun tidak jarang mereka lakukan bukan untuk mencari ridho Allah, demi kebahagiaan hidup di akhirat, melainkan untuk mencapai kesuksesan dan kenikmatan duniawi. Tipe ketiga, orang yang tidak memiliki perhatian dan keinginan sama sekali pada akhirat. Orang tipe ketiga ini jauh lebih bodoh daripada orang dari tipe pertama dan kedua. Orang-orang seperti ini adalah mereka yang tidak percaya kepada hal-hal gaib seperti adanya Tuhan, kehidupan abadi di akhirat, surga dan neraka, dan sebagainya. Al-Quran menyebut mereka sebagai orang-orang kafir. Orang-orang ateis sekuler termasuk dalam tipe ini. Selanjutnya Sayyid Abdullah Al-Haddad menjelaskan tipe orang di luar ketiga tipe yang tadi yang disebutnya sebagai orang mukmin yang pandai dan bijaksana. Sebagaimana kutipan dalam tulisannya, orang-orang yang lebih mengutamakan akhirat daripada dunia adalah orang mukmin yang pandai dan bijaksana. Dari kutipan tersebut dapat dipahami bahwa orang-orang yang lebih mengutamakan akhirat daripada dunia adalah tipe terbaik atau paling tinggi makomnya, dan seperti inilah yang dicontohkan Rasulullah kepada umatnya. Oleh karena itu,
Jika ada orang mengatakan bahwa kita harus bersikap seimbang terhadap kepentingan dunia dan akhirat, dan yang ia maksud dengan seimbang adalah memperlakukan sama atau 50-50 antara kepentingan dunia dan akhirat, maka pernyataan tersebut adalah pernyataan yang keliru. Akan tetapi jika yang ia maksud adalah proporsional, yakni sesuai dengan bagian masing-masing, maka pernyataan tersebut adalah pernyataan yang benar. Artinya jika bagian untuk akhirat lebih besar daripada bagian untuk dunia, maka hal tersebut sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Jadi dilihat dari bagaimana orang bersikap terhadap kepentingan dunia dan akhirat, kita bisa mengklasifikasikannya ke dalam 4 tipe, yakni, pertama, orang yang menyamakan dunia dengan akhirat. Kedua, orang yang lebih mengutamakan dunia daripada akhirat. Ketiga, orang yang tidak peduli atau bahkan tidak percaya dengan akhirat. Keempat, orang yang lebih mengutamakan akhirat daripada dunia. Secara sederhana dapat disimpulkan bahwa tipe orang pertama, kedua dan ketiga secara berturut-turut disebut sebagai orang sangat bodoh, orang jauh lebih bodoh dan orang paling bodoh. Sedangkan tipe orang keempat disebut sebagai orang pandai dan bijaksana. Orang tipe terakhir ini adalah mereka yang dalam ilmu tasawufnya yang disebut orang-orang makrifat atau arif billah. Dan itulah 4 tipologi orang dalam menyikapi dunia dan akhirat. Semoga kita dapat meraih tipe orang yang keempat, mukmin yang cerdas serta bijaksana. Terima kasih telah menonton, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, serta share sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.